Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di siang hari ini? Saya percaya bahwa kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran akan menolong kita dalam setiap situasi. Saya terlalu percaya bahwa there is no one can restore our situation better than God. God is in control for all the situation that we face, especially in the pandemic COVID in this day. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini power statement kita berjudul siapa yang mendominasi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yesus, di dalam hidup ini penting sekali siapa yang mendominasi kehidupan kita. Ayat Alkitab berkata bahwa di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ini berbicara tentang siapa yang mendominasi hidup kita. Ada dua pribadi tentu dalam kekristenan yang akan mendominasi kehidupan kita. Yang pertama, apakah Yesus Kristus, apakah Roh Kudus yang akan mendominasi kehidupan kita sehingga kita dalam menjalani kehidupan terus bergerak to do the willingness of God, untuk melakukan kehendak Allah, atau sebaliknya opposite-nya, apakah hal lain di luar Kristus yang mendominasi kehidupan kita. Bapak Ibu, kata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada berbicara tentang posisi, berbicara siapa yang mendominasi kehidupan kita. Jikalau Kristus mendominasi kehidupan kita, maka warna itu akan terlihat dari dalam kehidupan kita, di dalam our daily life, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, apakah ada value, nilai Kristus itu ada dalam setiap pilihan-pilihan keputusan yang kita buat. Karena ketika Kristus mendominasi kita, maka itu akan mewarnai semua pilihan, cara hidup, habit, karakter, sifat, dan kelakuan kita. Karena itu dalam Roma 8 ayat 14 berkata, barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Kata dipimpin juga adalah satu kata yang ada kaitan konteksnya dengan mendominasi hidup. Siapa yang mendominasi hidup kita, maka dia yang akan berkuasa, dia yang akan mengatur kita, dia yang akan memimpin hidup kita. Kalau Yesus yang mendominasi hidup kita, maka itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi opposite daripada Kristus yang akan mendominasi hidup kita, maka hidup ini akan menjadi rusak, hancur, dan binasa. Karena itu perhatikan baik hari-hari ini, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, itu akan mewarnai, akan mendominasi pola pikir kita, akan mendominasi setiap keputusan, pengambilan keputusan dalam hidup ini. Karena itu biarkanlah Roh Kudus menuntun, mengadvokasi kita, sehingga pilihan-pilihan yang kita kerjakan, pilihan-pilihan yang kita lakukan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau harta, posisi, dan lain-lain itu mendominasi kehidupan kita, kata mendominasi artinya berkuasa atas hidup ini, maka dia akan mengatur seluruh hidup kita, sehingga akan mempengaruhi pilihan, karakter, sifat, dan kelakuan-kelakuan kita. Dalam sebuah perjumpaan dalam Matius pasal yang keempat, di mana iblis mencobai Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa sembahlah aku, maka seluruh harta akan aku berikan, seluruh isi dunia akan aku berikan. Iblis menawarkan sebuah jalan yang kelihatannya baik, tapi jalan itu dengan harta dia ingin mendominasi seluruh kehidupan. Nah, karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seringkali manusia hidupnya, pikiran, hatinya didominasi oleh hal-hal yang fana dalam kehidupan ini. Hal-hal yang fana, Tuhan berkata bahwa carilah harta yang kekal, yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat, harta yang di surga, bukan harta yang di bumi. Karena itu Bapak Ibu perhatikan dengan baik, all the material things in the world itu bisa rusak, bisa binasa, dan tidak fana. Tetapi hal yang tidak fana itu adalah berbicara tentang mencari harta di surga. Karena itu salah satu keputusan yang terbaik dalam hidup ini adalah kesuksesan yang paling terbaik. Kesuksesan bagi seorang Kristen adalah
submit to the willingness of God. Tidak ada kesuksesan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, dalam semua perilaku yang diperlihatkan, diperagakan oleh Kristus Yesus, cuman satu kalimat yang sungguh luar biasa, yaitu melakukan kehendak Bapa. Yang Yesus lakukan adalah melakukan kehendak Bapa. Do the willingness, apa yang menjadi kehendak dari Bapa, apa yang menjadi kehendak dari Allah Bapa. Itu yang Kristus lakukan. Karena itu mari kita perhatikan dengan baik siapa yang mendominasi hidup kita. Apakah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang lain yang mendominasi kita. Apa yang mendominasi kita, itulah yang akan mempengaruhi pola pikir kita, pilihan kita, tindakan kita, hal-hal yang di sekeliling kita. Karena itu mari perhatikan hal ini dengan baik. Biarkanlah firman Tuhan itu mendominasi hidup kita, mendominasi hari-hari kita, mendominasi pilihan kita, mendominasi hal-hal yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Seringkali ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Karena itu let the Holy Spirit lead us. Let the domination of the Holy Spirit on us. Karena itu biarkanlah dominasi daripada Roh Kudus itu menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita berjalan mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, Roh Kudus tidak pernah menguasai seseorang itu sampai orang itu lupa diri. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah stand beside us. Karena itu peran dan fungsi daripada pribadi ketiga dari Allah ini adalah parakletos. Para artinya di samping, parakletos, oknum atau pribadi yang stand beside us untuk mengadvokasi kita. Itulah sebabnya sejalan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, jika Roh Kudus datang, ia akan menginsafi kita. Yang pertama akan dosa, supaya kita tahu kita orang berdosa. All of us adalah orang berdosa, but by the grace of God kita ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, membawa kita, menginsafi kita akan dosa, supaya kita tahu kita orang berdosa, Roma 3:23. Lalu menginsafi kita akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena itu ketika Roh Kudus mendominasi kita, maka dia akan membawa kita untuk do the willingness of God. Ada satu ayat yang luar biasa dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata di situ bahwa jika kamu mengenal kebenaran, if you know about the truth, so the truth shall make you free. Nah, kata di situ dibebaskan itu artinya set captives from the dominion of the satans. Nah, dibebaskan dari dominasi keterikatan. Karena itu perhatikan dengan baik kata dominasi. Seseorang yang berkuasa atas hidup kita, maka dia akan mengatur seluruh area hidup kita. Karena itu pastikan pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus yang berkuasa, reign over all our life. Berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas hidup saudara dan saya, mengatur hidup sehingga pilihan-pilihan yang kita kerjakan, pilihan-pilihan yang kita buat itu selaras. Jadi sekali lagi biarkanlah Roh Kudus yang mengadvokasi kita, yang mendominasi seluruh pilihan-pilihan keputusan. Satulah hal yang penting lagi ketika Roh Kudus mendominasi kita, dia tidak menghilangkan kehendak bebas, karena kehendak bebas adalah tatanan yang diciptakan oleh Bapa yang ditempatkan dalam hidup kita. Ketiga Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Elohim, Asa, Amar, Selem, di situ dikatakan. Jadi kehendak bebas tatanan yang Tuhan ciptakan itu tidak dihilangkan, tetapi kita memberi diri kita secara sukarela untuk didominasi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan mengadvokasi kita dalam pilihan-pilihan. Nah, kalau siapa yang berkuasa atas hidup kita, maka dia akan mendominasi hidup kita, dia akan menentukan arah hidup kita. Perhatikan dengan baik hari-hari ini apa yang Anda dengar, apa yang Anda belajar, apa yang Anda lihat, dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berjalan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda konsumsi, apa yang telinga Anda dengar, apa yang mata Anda lihat, itu akan mempengaruhi siapa yang mendominasi hidup Anda. Let the Holy Spirit
make His dominion in your life, dalam hidup ini. Dan biarkan Roh Kudus yang mendominasi hidup ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam hidup. Jangan biarkan harta, jangan biarkan hal yang lain mendominasi hidup kita. Jangan biarkan iri hati, dendam, kepahitan, marah. Itu adalah ciri-ciri inferior kompleks. Mari kita menjadi orang-orang yang superior kompleks, yang mudah untuk mengasihi, mudah untuk bersimpati dengan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, biarkanlah Alkitab mewarnai seluruh hidup kita, Roh Kudus mendominasi kita, dan biarkan kebenaran Allah yang mendominasi seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan dengan baik, siapa yang mendominasi hidupmu, Dia akan mengatur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Dari depan Polres Kabupaten Jembrana, streaming ini dibuat. Love you all. God bless. Haleluya. Amin.